Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Dwi Apriani. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah lulus melaju ke tahap SKB. Walaupun tes SKB-nya ditunda, tetapi harus tetap semangat ya, dan dimanfaatkan aja buat banyakin belajar materi SKB. Oke, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah panjang lebar ya, kita langsung aja masuk di pembahasan soal-soal untuk SKB Guru Kimia. Jadi nanti di sini aku akan bahas SKB untuk Guru Kimia, ada kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional. Oke, next lanjut ke soal nomor 1 dulu. Untuk soal nomor 1, pada pembelajaran kimia di era abad 21, guru perlu sekali menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogik disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tidak tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud adalah, ingat di sini yang tidak tepat ya. Yang A, mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi. B, mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasikan konten. C, mewajibkan menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. D, mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. Yang E, memilih alat dan penggunaan metode pedagogik yang sesuai. Jadi kita cari jawaban yang tidak tepat dalam menguasai materi pembelajaran untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogik disertai penguasaan teknologi. Ini kata kuncinya adalah teknologi ya. Jadi yang tidak tepat adalah yang C. Wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Jelas ya? Oke, next soal yang nomor 2. Bu Ani sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu, Bu Ani ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi termokimia adalah penguasaan terhadap konsep A. Konversi konsep mol. B. Persamaan reaksi dan konsep mol. C. Pengubahan satuan. D. Pembacaan tabel energi ikatan. Yang E. Hukum dasar kimia. Karena ini akan menentukan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan, jadi kemampuan awal yang wajib dimiliki oleh siswa yaitu persamaan reaksi dan konsep mol. Jadi siswa harus bisa melakukan persamaan reaksi dulu dan juga mengerti betul tentang konsep mol karena nanti akan digunakan untuk menghitung besaran delta H pada energi ikatan. Oke, next nomor 3. Bu Ika akan memulai pembelajaran di laboratorium. Untuk itu, Bu Ika mengawali dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Perhatikan data berikut. A. Hindarkan dari gesekan. B. Disimpan dekat dengan api. C. Simpan yang jauh dari api. D. Jauhkan dari tempat basah. E. Simpan zat itu dalam keadaan basah. F. Hindarkan dari badan karena dapat menimbulkan iritasi. Berdasarkan data tersebut, maka data yang menunjukkan perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif. Nah, kata kuncinya di sini adalah eksplosif, yaitu bahan yang mudah meledak bila terkena gesekan, percikan api, seperti itu ya. Jadi di soal itu bagaimana cara menyimpan bahan kimia yang bersifat eksplosif. Oke, hindarkan dari gesekan. Ini betul ya. Kemudian disimpan di dekat api. Ini salah. Kemudian simpan yang jauh dari api. Ini juga betul. Kemudian jauhkan dari tempat basah. Ini juga salah. Yang E, simpan zat itu dalam keadaan basah. Jadi A,
Kemudian tadi yang betul adalah A, simpan yang jauh dari api juga nih C, E. Jadi jawabannya adalah yang A, C, E. Tuh. Yang betul adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Materi ikatan kimia merupakan salah satu materi bersifat abstrak, di mana peserta didik harus dapat mengabstraksikan proses perpindahan elektron ataupun penggunaan bersama pasangan elektron. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak tersebut. Penggunaan TIK oleh guru dalam pembelajaran ikatan kimia memberikan manfaat agar A. Mempermudah sistem pembelajaran antara guru dan peserta didik. B. Materi dapat disajikan secara paralel dengan kehidupan nyata. C. Memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Yang D. Siswa dapat menelusuri materi lebih lanjut melalui internet. Yang E. Guru lebih mudah dalam memberikan tugas pada peserta didik. Jadi kita asumsikan begini, hari ini akan belajar materi ikatan kimia. Nah, sedangkan materi ikatan kimia itu bersifat abstrak. Kita kan nggak tahu tuh bagaimana proses pemindahan elektron gitu, ataupun penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi mungkin kalau untuk siswa yang daya imajinasinya tinggi mungkin bisa membayangkan, tapi kan kemampuan siswa untuk berimajinasi berbeda-beda ya. Jadi guru itu perlu menggunakan TIK untuk membantu proses pembelajaran tentang materi ikatan kimia. Karena dengan penggunaan TIK itu akan memberikan manfaat, yaitu memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Jadi diharapkan dengan penggunaan TIK ini akan lebih memudahkan siswa untuk memahami. Jadi nggak cuma berangan-angan atau berimajinasi, tapi juga mungkin dengan ada bentuk visualnya, siswa akan lebih mudah memahami tentang materi ikatan kimia. Seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 kita udah masuk kompetensi profesional. Soal nomor 5. Dalam larutan garam magnesium terkandung ion Mg2+. Ingat ya, di sini Mg2+ dengan nomor atomnya yaitu 12. Konfigurasi elektron ion magnesium tersebut sama dengan konfigurasi elektron atom yang AF dengan nomor atom 9, B, Ne nomor atomnya 10, yang C, Na nomor atom 11, D, Al nomor atom 13, E, Si nomor atom 14. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ada Mg2+, masih ada muatan ya. Sedangkan untuk konfigurasi elektron, kita berarti memakai bukan nomor atom, tapi menggunakan jumlah elektronnya. Nah, di sini ada 12 Mg nih, kalau kita konfigurasikan elektronnya memakai ini pakai konfigurasi elektron Aufbau ya. Oke, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Oke, elektronnya 12. Ini masih nomor atomnya 12 ini. Terus kemudian untuk Mg2+, jadi elektronnya 12 min 2, jadi jumlahnya 10 ya. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, tak 10. Nah, di soal ini cari konfigurasi elektron dari atom ini yang konfigurasinya sama dengan yang ini nih, Mg2+. Kita cari, kita mulai dari yang A dulu, yang F. F dengan nomor atom 9, 1s2, 2s2, 2p5. Beda ya, berarti yang F bukan. Kemudian yang 10 Ne, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini sama nih. Kemungkinan jawabannya yang B ya. Kita coba cek dulu yang C. Yang C 11Na, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Beda ya. Kemudian yang D 13 Al, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ini jelas beda. Kemudian yang E 14Si, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, jelas berbeda. Jadi jawabannya adalah yang B. Atau kalau misalnya kalian
misalnya suka-suka lupa, kadang lupa sama konfigurasi afbau, bisa juga pakai dengan konfigurasi elektron punya bor ya, yang 28 gitu-gitu loh. Ini kan gampang. Atau kalau cara cepatnya bisa juga tinggal gini aja nih. Ini kan jadi karena di sini 2 plus, maka 12 min 2 jadi elektronnya 10. Tinggal cari aja di sini nih belakang yang 10 yang mana. Yang 10 kan ini. Jadi jawabannya yang B. Tuh, tinggal suka-suka kalian aja. Kalau misalnya udah paham bisa pakai cara cepat kayak tadi kok. Oke, lanjut soal yang nomor 6. Di antara konfigurasi unsur berikut yang mempunyai elektronegatifan terbesar adalah, kita cari ke elektronegatifan. Oke, ke yang A. Yang A ini berapa ya nomor atomnya? Nah, periodenya yang A kita cek dulu. Ini kan nomor atomnya 7 ya. 7 berarti periode 2 golongan 5A. Kemudian yang B, ini periodenya 2, golongannya 7A. 2 plus 5 jadi 7A. Kemudian yang C, di sini ini periodenya 2, kemudian golongannya 8A. Kemudian yang D, ini periodenya 3 nih, 3 ya. Kemudian golongannya 2 tambah 1 yaitu 3A. Kemudian yang E. Yang E di sini juga sama periode 3, golongannya 2 tambah 6 yaitu 8A. Yang dicari di sini adalah keelektronegatifan terbesar. Keelektronegatifan kalau dari bawah ke atas dia akan semakin besar. Ini dari bawah ke atas dia semakin besar. Kemudian kalau dari kiri ke kanan dia juga akan semakin besar. Ya tinggal kalian cari aja, berarti kan dari bawah ke atas cari yang periodenya semakin kecil. Nah, antara ini nih, 3 ini A, B, atau C. Ini kan periodenya 2 ya. Kalau 3 kan otomatis dia lebih kecil. Nah, ini antara A, B, C. Kemudian kita cari golongannya nih. Semakin ke kanan semakin besar. Berarti kan 5 lebih kecil daripada 7. Tapi di sini ada 8. Apakah 7 dan 8 itu lebih besar 8? Nah, ingat ada khusus untuk 8, golongan 8 itu kan gas mulia. Jadi gas mulia itu lebih stabil. Jadi di sini mentok paling besar hanya untuk di golongan halogen atau golongan 7A, sedangkan golongan 8A tidak termasuk karena dia adalah gas mulia atau unsurnya lebih stabil ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Di golongan halida yang 7A, periode 2 golongan 7A. Oke, selanjutnya next nomor 7. Jawabannya B ya. Kemudian soal nomor 7. Bentuk molekul dan sifat kepolaran dari molekul NH3 adalah, di sini ketahui nomor atom N-nya 7, nomor atom H-nya 1. Bentuk molekul dan sifat kepolaran dari NH3. Yang A, segi 4 planar dan polar, B, linier dan polar, C, tetrahedral dan nonpolar, D, oktahedral dan nonpolar, E, piramida trigonal dan polar. Nah, nomor N itu nomor atom 7, berarti kalau dibuat konfigurasinya adalah 25, kemudian berarti jumlah elektron valensinya ini, jumlah elektron keluarnya itu 5. H itu nomor atomnya 1, berarti jumlah elektron valensinya 1. Kemudian dari ini kita bisa tahu bahwa terdapat 3 elektron ikatan. NH3, yang berikatan ada 3. Dan 1 pasangan elektron bebas. Maka tipe molekulnya adalah AXE. Kalau untuk AXE berarti bentuk molekulnya adalah piramida trigonal dan sifat kepolarannya adalah polar. Karena dia punya 1 pasangan elektron bebas, maka dia sifatnya adalah polar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E, piramida trigonal dan polar. Lanjut untuk
Titik didih NH3 lebih besar dari pH3 dan H2O lebih besar daripada H2S. Hal ini disebabkan NH3 dan H2O mempunyai ikatan A. Kovalen polar, B. Kovalen polar, A. Kovalen nonpolar, B. Kovalen polar, C. ionik, D. hidrogen, E. van der Waals. Di sini kata kuncinya adalah titik didih. Kenapa titik didih NH3 dan NH2 lebih besar daripada H2S maupun pH3? Karena mempunyai ikatan hidrogen. Jawabannya yang D ya. Dengan adanya kekuatan hidrogen lebih besar dari gaya van der Waals, sehingga senyawa yang mengandung ikatan hidrogen mempunyai titik didih lebih tinggi meskipun MR-nya lebih kecil. Jadi ikatan hidrogen itu kekuatannya lebih besar daripada ikatan van der Waals. Jadi, senyawa yang punya ikatan hidrogen otomatis akan mempunyai titik didih yang lebih besar dibandingkan senyawa yang tidak punya ikatan hidrogen. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pirimidin dengan MR80 tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen dengan ARC12, H1N14. Rumus molekulnya adalah A. C2H2N, B. C4H4N2, C. C5H5N2, D. C5H5N3, E. C6H6N3. Sebelum menentukan rumus molekul, kita harus cari dulu rumus empirisnya. Nah, tadi diketahui MR dari pirimidin itu 80, kemudian pirimidinnya tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan 35% nitrogen, untuk KR-nya C12H1N14. Yang ditanya tadi rumus molekul pirimidin. Kemudian, yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan rumus empiris. Gimana sih cara menentukan rumus empiris? Cara menentukan rumus empiris yaitu bisa menggunakan perbandingan zat itu ya. Tadi kan 60% banding 5% banding 35%. Maka kalau dibuat perbandingan massa jadi 60 gram, 5 gram, dan 35 gram. Kemudian kita cari perbandingan molnya. Mol kan gram per mr, massa per mr. Nah, ini gramnya C 60, mr-nya C 12, tinggal 60 per 12. Kemudian yang H tadi masanya 5 gram, mr-nya 1, 5 per 1. Kemudian yang N tadi masanya 35, kemudian AR-nya 14, 35 per 14. Jadi ini ada hasilnya 5 banding 5 banding 2,5. Kemudian kita sederhanakan lagi biar bulat gitu ya. Jadi 2 banding 2 banding 1. Udah ketemu nih rumus empiris pirimidinnya yaitu C2H2N. Nah, selanjutnya kita baru bisa nih menentukan rumus molekul. Nah, bagaimana cara menentukan rumus molekul? Tinggal gini tadi rumus empirisnya C2H2N, kita taruh kali X di sini sama dengan 80. Dari mana nih nilai 80? 80 itu tadi dari ini nih, MR pirimidin. Pirimidinnya MR-nya nanti harus didapatkan 80. Jadi tinggal C-nya ada 2. Karena ARC 12 maka 12 kali 2 24. H2. H2 kan AR-nya 1 kali 2 jadi 2. N 14 karena N 1 tinggal 14. Kemudian di sini semua dalam kurung dikali X sama dengan 80. Nah, ini tambah nih 24 tambah 2 tambah 14 hasilnya 40. 40 X sama dengan 80 maka didapatkan X sama dengan 2. Jadi rumus molekul pirimidin adalah C4H4N2. Jadi nanti di sini C2H2N di sini dikali 2 gitu ya. Jadi nanti hasilnya C4H4N2. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Diketahui data percobaan uji daya hantar listrik dari 4 larutan. Ya, ada larutan 1, 2, 3, 4 ya di sini. Pada larutan pertama nyala lampunya menyala terang, kemudian gelembung gasnya juga banyak. Untuk larutan kedua nyala lampu tidak menyala,
Kemudian gelembung gasnya sedikit. Yang larutan ketiga, nyala lampunya, menyala redup, gelembung gasnya sedikit. Kemudian yang larutan 4, nyala lampu, menyala redup, gelembung gasnya tidak ada. Berdasarkan data tersebut, maka larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah, kita di sini disuruh mencari elektrolit lemah dari hasil data percobaan. Larutan 1, sini lampunya menyala terang, gelembung gasnya banyak. Ini termasuk larutan elektrolit kuat ya. Kemudian nomor 2, tidak menyala, lampunya nggak menyala, kemudian gelembung gasnya sedikit. Ini termasuk elektrolit lemah. Kemudian lampu yang larutan 3, lampu menyala redup, gelembung gas sedikit. Ini juga elektrolit lemah. Kemudian yang larutan keempat, menyala redup, kemudian gelembung gasnya tidak ada. Ini juga elektrolit lemah. Jadi jawabannya adalah larutan kedua, 3, dan 4. Yang D.